Berarti nanti kita ada musik yang angbegas. Gini, kalau udah terlanjur makan harta subhat gimana cara ngebersihin? Itu selama ada makanan haram di perut, maka selama itu pula ibadah-ibadah kita nggak diterima. Siapkan infak terbaik kalian untuk Menebus gorengan-gorengan yang belum dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Soan Santun. satu program yang dimana kita mendatangi orang-orang berilmu untuk menanyakan bab seputar agama. Nice, atau yang biasa kita sebut dengan Soan. Karena setiap insan yang merasa kehilangan butuh soan. Dan program ini didukung penuh oleh Teras Dakwah. Pada episode kali ini kita bersama dengan Hyung Hamad Rosyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Annyeonghaseyo. Annyeong. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Topoki. Arigato. Samyang. Apa sih? Nggak, arigato kan beda. Sarangyo. Sarangyo. Sekali lagi saya mengundang kembaran saya. Mas ngaca dulu Mas. Ngaca. Ini temanya kayak ubi celembu. Enggak, ubi cilengsi. Enggak, ini ada tema apa nih, Sar? Kenapa pakai baju ini nih? Iya, ini baru beli Baru beli nih. Tahu nggak ini artinya? Artinya apa? Ini bedanya Roka. Bukan ada huruf Nggak tahu. Hangul ya tulisannya ya? Hangul. Saya tahu nih, ini saya jangan lupa sholat gitu. Gitu. Bohong? Iya, Sumpah. Tapi bagus ini kayak orang-orang habis wajib militer. Sebenarnya kalau pakai ini kayak Yono Bakri cuman ngembang. Benar. Yang Bakri cuman agak lama berjemur kalau aku. Iya. Nah. Tapi cocok sih, cocok. Ini kalau ente ke Korea Selatan, nggak bakal dikira orang Seragen, nggak bakal. Dikira orang Gyul. Mana itu? Gyul. Emang ada? Ada kabupaten di Korea. Oh, Iya. toy. Beneran ada ya, ada kan? Aku sih nggak ngerti ya sebenarnya. Kok nggak ngerti? kan pakai ini. Ini emang sekedar kostum gimmick ya. Enggak, bagus. Buat ini, buat persona branding. Persona. Ya. Berarti nanti kita ada musik yang angbegas. Diedit. Nanti kasih ini ya, apa namanya? Backsound yang true story, true love Benar. gitu. Atau nanti pas Ustadz Ahmad ngomong ada subtitle Korea. Ada subtitle Korea. Terus pokoknya apa gitu. Episode ini harus ada subtitle. Harus ada. Subtitle ini. Pokoknya bodo amat. Belum, tadi kan belum dimulai. Kita 1, 2, 3, mulai. Nah. Kalau ini gradingnya udah ganti nih. Udah ganti. Gimana love di sini. Kita harus alasoh. Alasoh. Pokoknya gitu-gitu lah. Berarti udah siap nanti kalau misalnya diundang kajian-kajian pemuda kayak kalau kesel kayak hash gitu ya. Tadi jujur tapi pertama kali lihat saya kira banser gitu. Allahu Akbar. Tapi beli mahal-mahal loh. Pesanannya gagal berarti. Tapi pas lihat mukanya, oh enggak sih. Coba saya nyampe sih. Ini dia beli mahal-mahal loh. Aku ngirim samain kan. banser. Kalau saya yang make. Aku kan ngirim, apa namanya? Ini pakai kayak gini nih, udah siap lah gitu kan. Aku ngirim ke grup tim gitu. Habis itu respon salah satu teman, dia ngirim foto Pak Bahlil lagi. Lagi ini kan. Wajib militer pas itu kan menteri gubernur. Iya, yang di Magelang itu. Coba. Ini Pak Bahlil fotonya di sini. Mirip gak? Yang di Magelang gitu. Di Magelang. Ada fotonya apa nih? Dipilihin awal itu. Ada bagus banget. Yang versi joget-joget itu ya? Bukan, itu pakai Cuma baju. AI itu AI. Benar. Tapi nanti just info ini pertama kalinya Ustadz Hamad memakai baju Oh iya, baju dinas tentara di podcast kali di ini. podcast Pertama kali. Dan nanti insya Allah setiap kajian Ustadz Hamad akan memakai ini. Nice. Teras dakwah ya, teras dakwah. Ada- Only. Nggak, tapi bener ini pertama kali di podcast pakai ini. Iyalah.
selama membranding diri sebagai Kapan lagi? Ini juga baru ini. Baru cuci. Sangat. Saya juga besok mau beli lah. Nggak cocok. Sangat cocok. Bareng loreng nggak cocok. Yang ini Finland, yang Finland, nah. Yang oren. Yang orang cocok. Loreng. Oh, rasa jeruk. Nggak boleh gitu. Ini Tat. Kalau kita pakai baju nih, pakai baju. Katakanlah baju ini habis dipakai. Ini misalnya ini bekas nih, contoh ya, misalnya ini bekas. Iya. Habis dipakai untuk melakukan kejahatan gitu. Terus kita beli. Itu gimana tuh? Habis dipakai melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan. Jadi si pemilik baju dia misalnya melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan. Habis itu dia jual nih baju. Jual baju, ente beli. Aneh beli. Ya nggak apa-apa lah. Kan nggak tahu ya. Jadi maksudnya orang Korea jahat, orang Korea jahat. Enggak, maksudnya kan ini dipakai Jadi ente nggak suka K-popers. dipakai suka K-popper saya, beneran suka. Blackpink saya suka tuh. Ada Savage, ada Ayo. Rosa Blackpink. Salah kalau salah bahaya. Nanti di-cut muka dia aja ya. Suka saya Korea, Bro. Week Hero Class saya nonton itu. Enggak, itu hukumnya halal. Halal. Jadi benda itu dia netral ya, hukumnya bendanya netral. Cuman nanti kadang motifnya, kemudian akadnya itu yang bisa bikin sesuatu jadi haram. Cuman kalau benda kayak gini baju, selagi memang yang menjual adalah orang yang punya, dia jual atau dia kasih, ya sudah dia kita terima, dan selagi memang bahan-bahannya juga bukan sesuatu yang dilarang, nggak apa-apa kita pakai dan kita, atau misal kita beli kayak gitu. Kecuali kalau misalnya yang jual Mas Rian, padahal sebenarnya punya Mas Roy. Barang Mas Roy diambilin dari lemari dijual sama Mas Rian. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Oh, nggak boleh tapi Logika itu logika aja Mas, logika. monitor kemarin berarti haram yang ku curi itu. Banyak sih kayak kasus kalau zaman sekarang tuh banyak ya, apa misalnya motor atau mobil bodong yang itu dari pencurian, dari apa namanya akad-akad yang belum selesai gitu. Itu akhirnya kan kadang kita temukan di marketplace atau di forum-forum gitu, itu jadi jauh lebih murah kan. Dan ada yang kemudian beralasan, kan yang penting aku nggak tahu, aku nggak peduli. Cuman kita posisiin aja lah kira-kira kalau seandainya barang yang dijual itu adalah barang kita, terus kita tahu barang kita dijual gitu, kira-kira kita ridho apa nggak? Nggak ridho. Bakal kan, Marah. Tapi Roy beda sih. Roy kan orangnya ya. ridho banget ya. Ridho banget apapun yang terjadi. Saya aja minta apa namanya kameranya boleh kata, cuman nggak nggak dibawa-bawain tuh. Iya. Jadi nggak itu kamera Boleh tapi saya tendang dulu. Berarti nggak masalah tuh walaupun bekas digunakan untuk melakukan kejahatan. Nggak masalah. Halal berarti. Halal. Kecuali kalau ini ya barang bukti kejahatan ya. Oh, beda. Jangan dibeli. Jangan dibeli. Itu kan kebutuhan untuk penyelidikan. Nggak boleh. Lain dibutuhkan sama Pak Polisi. Kita nanti ngebeli dikiranya penadah kejahatan lagi. Biasanya ada kolektor-kolektor tuh. Kadang ini, kalau masalah-masalah misalnya curanmor gitu kan, kadang tuh penadahnya juga jadi kena masalah. Makanya hati-hati juga. Atau tadi pertama kalau kita tahu ya, kalau kita tahu tadi misalnya alat-alat, pakaian dalam konteks tadi emang tindakan kejahatan yang benar-benar kriminal, ya itu bahaya sih kalau kita beli. Sudah terseret kita. Tapi ini kalau berkaitan dengan uang gimana? Soalnya Roy kemarin dia habis ini terus ya. ditraktir temennya yang habis menang judol. Nah, itu gimana? Beneran. Ceritanya ya. Ceritanya gitu dia kemarin. Nah, kita mau lagi ngobrolin soal halal haram nih. Haram. Itu gimana tuh makanan yang kita makan dari Pada uang dasarnya kan uang hasil pekerjaan yang halal itu berarti halal kan? Ya betul. Mereka tuh banyak. Gimana kalau konteksnya seperti tadi? Misalnya teman saya baru menang judol. Terus dia Ingin membersihkan harta itu dengan cara mentraktir. tasyakuran. Tasyakuran. Iya. Ini pernah kejadian benar. Jadi ini konsultasi real ya. Ini juga real kan ya, ceritanya real. Insya Allah real lah. Soalnya banyak kasus kayak gitu. Cuman sebelumnya saya pernah juga dicurhatin. Dia ini tinggal di satu kampung yang emang banyak banget penipuan. Satu penipuan, 2 judol. Dan dia kadang kayak gitu tetangganya kalau berhasil nipunya banyak gitu ya. Penipuan ini APK gitu loh. Kemudian mama minta pulsa kalau zaman dulu itu. Itu kalau lagi rame
mereka bakal ngadain tasyakuran. Dan beneran tasyakuran maksudnya bagi-bagi makanan, mungkin berkat-berkat gitu ke tetangga-tetangga. Ini kemudian jadi persoalan juga bagi dia, gimana nih? Sedangkan kita tahu dia kerjanya emang kayak gitu. Nah, itu menjadi kurang lebih 3 kondisi ya. Yang pertama, kalau emang kita benar-benar tahu nih, dia menggunakan hartanya yang hasil dari judol atau dari nipu, scam, itu untuk dibuat traktir, dan kita tahu, maka itu bagi kita haram. Oh. Bahkan dia juga bagi-baginya itu haram. Ada kaidah sesuatu yang haram untuk diambil juga haram untuk dibagi-bagikan. Jadi kalau misal Walaupun niatnya sedekah. walaupun ini sedekah, sedekahnya dia dosa Iya. karena dia bersedekah dengan yang haram. Tapi itu bagi pemberi dan penerima juga dapat. Pemberinya kayak begitu, yang menerima kalau dia tahu, benar-benar tahu, dia juga haram untuk. Kalau nggak tahu nggak masalah. Nah, ini kan pertama nih. Kalau dia tahu kemudian dia nerima, bahkan oh selamat ya habis judol atau habis. Sekarang saya dia mendukung. Kayaknya nggak tahu sih ada. Kayak nggak pernah. Agak janggal. Nggak. Tiba-tiba selamat yang menang juga. Nggak segitunya mungkin bentuknya adalah kita tuh jadi kayak penasaran, gimana, pengen dong, aku ajarin dong misalnya. Kan banyak tuh kayak begitu kan. Itu tandanya kita mendukung kemaksiatan, ridho terhadap kemaksiatan. Atau kita udah tahu dan kita nerima, itu ridho pada maksiatan dan itu dosa juga. Yang kedua, kalau kondisinya adalah campur. Ada sebagian dia nih misalnya menangnya 500.000. Dari sebelumnya emang dia juga udah janjiin, aku traktir nih 500.000. Misalnya dia tadinya pengen traktir 500.000 kurang lebih. Ternyata di tengah-tengah dia main nih dapat jackpot. Zeus gitu. Cekring menang. Dia tambahin nih traktiran. Jadi 1 juta. Jadi 1 juta misalnya. Kalau bercampur seperti itu juga akan mengotori yang halal itu tadi. Jadi sikap sebaiknya adalah meninggalkan. Yang ketiga adalah kalau kita benar-benar nggak tahu, kita dikasih oleh orang, ya itu kita nggak berdosa karena Nggak tahu. karena ketidaktahuan. Iya kayak gitu. Nah ini kalau konteksnya gini, dan ini real nih. Saya pernah di posisi ini. Jadi temen menang judi. Taruhlah misalnya nominalnya 300.000. Iya. Terus dia mau neraktir. Kita tahu. Iya. Waktu itu kan masih bodoh ya. Iya. Sekarang juga sih. Sampai sekarang. Jadi Lebih bodoh. personal. Ya 300.000. Tolol. Taruh dengar dulu. Dia Gila. menang judi 300.000, terus dia mau neraktir 300.000. Terus kita bilang, jangan pakai duit 300.000 yang hasil judi. Iya. Kamu ada 300.000 yang halal nggak? Ada. Oh ya udah, pakai 300.000 yang itu. Yang halal. Yang halal. Itu gimana tuh? Tapi jadi dia Akhirnya yang haram dia makan sendiri. yang haram buat dia sendiri, yang Iya. 300.000 yang halal buat kita. Iya. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nice. Nggak apa-apa. Tapi kan gini, tadi kan bilang kalau uang halal itu bercampur dengan yang haram, itu mengotori. Nah, mengotori dalam artian tuh semuanya di haram atau gimana tuh? Kayak misalnya ada air putih segelas. Bersih nih. Sih. Ada air aki setengah gelas. Bahaya dong buat diri kita. Kita campur. Seret. Kita minum masih menyehatkan sebagaimana awalnya atau udah berubah? Udah berubah. Udah jadi air aki-aki nih. Udah setengah aki atau ya pasti ada campuran-campuran yang nggak baik gitu kan. Ya kayak gitulah kurang lebih perumpamanya. Cuman kalau tadi kasus tadi itu emang Kan nggak nyampur ini berarti kan? dua benda yang berbeda. Misalnya kayak gini. Ini sama-sama uang atau sama-sama kue. Tapi yang satu dia dapat dari halal. Emang dia beli gitu ya. Dia bayar nih. Satunya lagi dia nyuri misalnya. Maka yang nyuri ini yang haram. Yang ini dia tetap ada transaksi. Dia misalnya dapat dari transferan orang tua atau dia ada bisnis. Ya udah dia pakai itu untuk mentraktir orang dan itu diperbolehkan. Dan itu emang kadang terjadi kayak gitu. Makanya dulu zaman renovasi Ka'bah, Ka'bah itu aslinya nggak kotak kayak sekarang. Ka'bah itu aslinya agak persegi panjang sampai Hijri Ismail. Iya, tahu. Kenapa waktu itu orang-orang Quraisy kan kena banjir lalu banyak yang hancur, akhirnya mereka kemudian bangun kembali tapi cuman persegi kayak gitu. Kenapa kok nggak sempurna sampai ke Hijri Ismail? Karena saat itu mereka bersepakat, yuk kita patungan, tapi pastikan uang yang kita sumbang itu adalah uang halal.
Oh, oke oke oke. Dan mereka ngumpulin patungan seperti itu, kekumpul lah sejumlah uang, tapi ternyata ketika dipakai untuk membangun nggak bisa membangun seperti dahulu, cuman bisa kubus seperti itu. Jadi emang mereka salah satu, walaupun misalnya ada muamalah-muamalah keji gitu ya, dengan ribanya lah, dengan nipunya, dengan segala macam, tetapi ternyata mereka masih lumayan peka sama harta yang betul-betul 100% halal, bukan ada interaksi macam-macamnya gitu. Orang-orang Quraisy itu salah satu kisah kenapa Ka'bah kita Bentuknya 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 kotak. kotak seperti itu. Kotak karena di pengumpulan uang itu memang disortir. Disortir Yang harta haram dibuang. atau syubhat itu jangan dipakai, pokoknya yang benar-benar 100% halal. Nah itu, syubhat itu definisinya kayak gimana tuh? Jadi ada salah satu hadis dari Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi SAW. Nabi pernah menjelaskan, yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Tetapi di antara halal dan haram ada umur mustabihat, ada hal-hal yang syubhat itu. Nabi ngasih penjelasan bahwa kalau perumpamaannya hal-hal yang syubhat itu adalah misalnya ada seorang penggembala, lalu dia ada daerah yang terlarang, nggak boleh dimasukin oleh gembala-gembalaan dia. Maka kemudian penggembala ini menjaga supaya domba-dombanya itu jangan sampai mendekati hal tersebut. Daerah terlarang itu. Itu adalah kita menjaga diri dari syubhat. Syubhat itu tadi harta-harta yang mungkin bercampur. Ada akad yang benar atau ada masalah-masalah di dalamnya. Kemudian ada yang asal-usulnya nggak jelas. Atau asal-usulnya tadi misalnya orang ini biasanya judol nih, atau dia melakukan tindakan kriminal dalam kesehariannya, tapi tiba-tiba dia bagi-bagi gitu. Kan kita sebenarnya nggak tahu ya. Itu sikap kita bisa dua. Yang pertama adalah ya udah kita bodo amat, kita nggak tahu ya udah. Toh aku juga nggak tahu, kita ya udah makan aja. Tetapi yang lebih baik lagi adalah kalau kita berhati-hati, karena harta dia syubhat, dia nggak bisa dibilang haram karena kita nggak tahu kan. Meski bagaimana. Tapi kalau dibilang halal juga kok dia kerjaannya begitu biasanya. Maka harta yang dia bagi itu adalah syubhat. Sebaiknya tidak kita konsumsi, kita masukkan ke dalam tenggorokan kita. Kayak gitu. Gitu Roy. Lo kan sering banget nih nerima job-job buzzer-buzzer gitu. Nggak ada. Nah, kalau buzzer gimana? Gitu. Itu, Endorse itu buzzer. masuknya ke haram atau subhat? Iya. Iya, kalau misalnya buzzer tergantung sih. Kita buzzer untuk apa nih? Karena kan kadang ada juga tuh apa namanya? Buzzer itu kan kayak gimana sih? Coba bisa dijelasin nggak? Ada Tawaran itu gimana? Gimana? Roy sering banget tawarin. Nggak ada, kenapa aku? Misalnya ada satu pihak yang punya kepentingan. Kepentingan apa nih? Politik dah. Taruhlah politik yang paling sering ya sekarang. Menyewa jasa buzzer, di mana itu orang-orang yang dibayar untuk menyuarakan pilihannya gitu. Bikin berita bohong gitu. Nggak mesti juga. Misalnya Atau ini misalnya dukung. Atau kalau nggak Nggak, nyerang gini, lawan politiknya gitu. ya menurutku kalau bikin berita bohong kan udah pasti jelek kan. Jelek. Tapi kalau yang kayak Tapi tidak bikin berita bohong, cuman kayak buzzer influencer, naikin ini. ya mendukung. Ya, tapi terlalu dilebih-lebihkan gitu loh. Sebenarnya itu adalah satu hal, kalau kita misalnya sikapinya profesional, ya sah-sah aja sih. Misalnya apa namanya, ada orang itu kan kayak sedang menjual diri ya. Maksudnya kalau misalnya orang punya produk, punya brand, aku pengen jualan ini nih kue, tolong promosiin dong. Tapi promosinya dengan jujur, dengan apa gitu kan, kita review apa adanya, ya itu nggak masalah. Maka nanti dalam masalah buzzer, misalnya kita jadi buzzer politikus gitu ya, atau ditawarin, itu menurutku nggak masalah kita mengambil, selagi kita emang yakin orang itu layak untuk didukung sesuai dengan hati nurani kita, dan kita sampaikan dengan jujur apa adanya gitu. Dan kita tahu dia emang orang baik, orang benar gitu. Atau kita punya dugaan kuat untuk seperti itu. Berarti jadi buzzer itu boleh? Jadi buzzer nggak apa-apa. Apalagi kalau kita meyakini itu emang dia adalah orang yang layak, orang yang tepat Untuk didukung. dan dia punya kapasitas seperti itu, kita nggak apa-apa untuk melakukan dukungan-dukungan seperti itu. Kecuali yang memang udah bener-bener black campaign itu kan udah Campaign. Atau kita sebenarnya tahu ini sebenarnya nggak
enggak banget sih, bisa rusak nih sebenarnya negara kalau ini. Atau kita tahu sebenarnya ini yang dia lakukan nggak benar. Tapi udahlah, karena aku dibayar, aku poles-poles aja lah. Nah, yang kayak gitu nggak boleh tuh. Itu karena melakukan ghish, menipu. Menipu orang. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi, barang siapa yang membohongi kami, dia bukan termasuk bagian dari kami. Jadi di situ juga dia akhirnya kerjaannya bukan lagi sekedar mereview atau menjelaskan atau mendukung program, tetapi dia udah nipu kaum muslimin. Bilang, oh ini nih bagus, ini begini, padahal misalnya kebijakannya itu merugikan banyak pihak, tapi kita bilang ini bagus, harus didukung gini kayak gitu. Berarti sama juga itu konteksnya kayak sekarang banyak konten kreator nih, endorsement Man, produk yang benar sebenarnya dia nggak make atau dia nggak pakai. suka. Kayak gitu itu pertama dia nipu, yang kedua dia juga nggak profesional. Banyak tuh kasus-kasus. Saya sendiri pernah ditawarin kan endorse skincare. Waktu itu pernah, tapi biasanya kalau disuruh endorse skincare saya ngasih syarat, pengen nyobain dulu nih. Artinya kalau emang cocok ya udah, nanti akan dipromosiin beneran. Ada tuh skincare habis itu cocok, oke. Ternyata emang beneran komennya makin glowing. Berarti cocok nih. Baru setelah itu aku share. Dan emang aku beneran pakai itu. Teman di sisi lain pernah juga ada waktu itu salah satu skincare nawarin program gini. Saya bilang udah nggak usah gitu dulu, pokoknya saya nyoba dulu. Ternyata setelah dicoba jadi jerawatan. Jerawatan kagak diganti rugi lagi tuh, astagfirullahaladzim. Ya udah, habis itu saya nggak bakalan mau untuk review kayak gitu. Soalnya ada teman saya yang ngambil endorse scam, ada sih kayak enggak. Iya. Ada. Scam. Dia dapat ini kan, Dapat duit. endorsement, nggak ngecek dulu nih. Ngecek dulu. Ternyata itu scam. Habis itu dia panik tuh. Panik. Kita ingetin habis itu. Tapi duitnya tetap diambil, gimana kan? Duitnya tetap diambil. Duit penipunya. Tapi dia nggak post. Nggak post. Udah sempat di-post sekian menit terus di take down. Terus itu sih nanti akhirnya kaitannya dia dengan si ini ya. Si penipu Dia nipu penipu akhirnya. Gimana tuh hukumnya? Nah, berarti kan dia pengen nipu, terus dia ditipu balik gitu. Gimana tuh? Duitnya gimana tuh? Kalau saya di posisi dia. Soalnya akadnya kan endorsement kan. Gitu. Jadi ya. Gimana tuh? Tapi kalau saya di posisi dia, saya nggak akan pakai uang itu untuk kebutuhan saya sendiri. Itu mungkin kalau saya melihatnya adalah syubhat jadinya ya. Karena sebenarnya niatnya baik, tapi ternyata yang nyumbang atau bukan yang nyumbang, yang membayar itu adalah orang yang seperti itu. Opsinya dua sih, antara kita kembalikan ke si tadi yang pengen endorse, refund gitu, atau yang kedua ya udah di-blok tuh. Iya, saya udah nyaranin kembaliin aja. Oh enggak, malah sudah di-blok gitu. Yang ngeblok siapa? Dianya udah masa dia minta ini rekening ke penipuan, aneh banget tuh kayaknya. Gitu. Gimana tuh jadi tapi subhat gini, kalau udah terlanjur makan harta subhat gimana tuh? Cara ngebersihinnya gimana? Taubat nasuha. Pertama ya kita menyesali hal tersebut. Yang kedua adalah kita yang berusaha benar-benar menjaga itu. Jadi pokoknya taubat itu adalah kita menyesal, itu harus disesali tuh yang kayak gitu-gitu, yang dulu-dulu nggak boleh kita kemudian bangga-banggakan. Terus yang kedua kita benar-benar mengakui kesalahan kita. Yang ketiga kita bertekad ke depan nggak bakal kayak gitu lagi. Udah kayak gitulah taubat. Jadi kalau kita mengonsumsi yang haram itu ada beberapa konsekuensi. Yang pertama, selagi makanan itu masih dicerna di perut, nanti silahkan dicari tuh. Ini misalnya makan apa aja, makan mie misalnya, itu berapa jam proses bukan kalori, berapa jam dicernanya atau apa gitu. Itu selama ada makanan haram di perut, maka selama itu pula ibadah-ibadah kita nggak diterima. Kayak gitu. Tetapi ibadahnya tetap sah, cuman nggak dapat pahala. Oh gitu ya? Nggak dapat pahala. Ngeri juga ya kalau. Atau gini tapi biasanya gini tuh. Dulu waktu zaman jahiliyah dulu gitu. Maksudnya kita di zaman jahiliyah. Saya ngambil gorengan 5 bayarnya 2. Nggak ada kok, cuman bayar 1 kemarin ya? Tidak bayar. Enggak, ngambil gorengan 5 bayarnya 2 kayak gitu. Iya. Itu kan udah jelas salah kan. Tapi setelah beberapa bulan kemudian sadar gitu. Akhirnya diam-diam saya naruh duit di warungnya. Warung itu. Dengan beberapa yang udah saya ambil atau saya lebihin,
Itu jatuhnya gimana tuh? Iya kayak gitu nggak apa-apa itu untuk nebus. Walaupun kita nggak ada bilang sama si penjual kan tiba-tiba saya dihajar agak ngeri juga. Sebenarnya yang paling bagus adalah kita jujur. Jujur. Kita sampaikan pernah begini dan artinya meminta ridho dia. Ini yang paling penting. Jadi ridho, kalau kita punya masalah sama manusia adalah kita meminta ridho dia atas kesalahan kita. Yang kedua, kadang biasanya kasusnya tuh ketika kita pengen ngebalikin ternyata udah nggak jualan di situ. Nah, Atau udah pergi, udah entah kemana dia udah Waduh, meninggal. banget. Atau udah meninggal tuh. Gimana tuh, Roy? Itu kayak gitu caranya adalah dengan bersodakoh senilai yang kita ambil. yang kita ambil. Jadi misalnya kita kira-kira, aduh itu kira-kira 20.000. Udah aku sedekah 50.000 niatnya untuk nanti si penjual itu. Nanti kalau di akhirat dia tahu-tahu nuntut, kamu belum bayar. Ini aku udah siapin pahala sedekah khusus buat kamu. Nah, Rian pernah gitu tapi pas awal pas dia ngambil gorengan 5 bayarnya 2. 2 bulan kemudian Kok tiba-tiba? tukang gorengannya udah jual ubi cilembu. Jadi udah beda harga. udah beda lagi barang. Saya borong ubi celembunya itu. Kembalinya buat bapak aja gitu. Kayak gitu kemarin itu kan. Tapi buat teman-teman yang pengen ngerasain ubi cilembu enak, Teras Dakwah tiap kajiannya Bener menyediakan banget. makanan-makanan dan jajanan yang enak-enak untuk Benar, kalian. jajanan makan. Ada kopi-kopinya juga. Ada kopi-kopinya juga. Apa namanya? Rasa ini. Ruang rasa. Ruang rasa. Jadi teman-teman yang pengen datang nongkrong asik, ada ngajinya, datang aja ke Teras bermanfaat Dakwah. ya. Langsung ke Teras Dakwah buat teman-teman yang muda dan gaul dan pingin ngaji. Yes. Nice. Datang ke Teras Dakwah dan siapkan infak terbaik kalian untuk Menebus gorengan-gorengan yang belum dibayar. yes. Oh iya benar banget. Ya, kalau tadi ada yang belum Ya. ambil gorengan 5, bayarnya 1 dan belum sempat dibayar, tukang gorengannya udah nggak jualan lagi. Kata Ustadz tadi boleh disedekahkan, sedekahkan ke yang kredibel. Baitul Mal Teras Dakwah untuk pembangunan program-program dakwah di Teras Dakwah itu sendiri. Gitu. Gitu. Terima kasih banyak Hyung Hamad. Sama-sama, terima kasih banyak. Hamsamida. Hamsamida. Saya bertemu lagi. Sarang Hyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.